Pada tahun 1950-an, di kota Kediri yang tenang, seorang visioner bernama Suryo Wonowijojo memulai segalanya. Bukan dengan modal besar atau strategi rumit, melainkan dari resep rokok kretek tangan yang ia racik sendiri. Resep warisan leluhur ini bukan sekadar campuran tembakau dan cokai biasa, tapi seni yang ia sempurnakan. Dari sebuah kios kecil, dengan keyakinan kuat dan kerja keras tak kenal lelah, ia membangun fondasi pertama dari apa yang kelak akan menjadi sebuah kekaisaran. Ini adalah kisah tentang bagaimana mimpi sederhana bisa tumbuh dari nol, hanya berbekal keberanian dan cita rasa yang otentik. Tahun-tahun berikutnya, seperti roket yang melesat, gudang garam mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Racikan khas Suryo Wonowijojo disukai jutaan orang. Mereka tidak hanya menjual rokok, tapi gaya hidup, identitas, dan bahkan kenangan. Di era ini, gudang garam bukan lagi sekadar nama, ia adalah fenomena. Pabriknya meluas, ribuan karyawan dipekerjakan, dan produknya tersebar ke seluruh pelosok negeri. Ini adalah masa di mana gudang garam benar-benar merajai pasar, membuktikan bahwa inovasi rasa dan strategi distribusi yang tepat bisa menciptakan dominasi tak tertandingi. Tapi, roda tak selalu berputar di atas. Di tengah gempuran persaingan dan perubahan zaman, gudang garam dihadapkan pada ujian berat. Bagaimana sebuah perusahaan tradisional bisa bertahan di tengah gelombang modernisasi? Jawabannya ada pada adaptasi. Mereka berinvestasi besar-besaran pada teknologi dan otomatisasi, mengubah proses produksi dari tangan-tangan ahli menjadi mesin-mesin canggih. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga tentang keberanian untuk meninggalkan cara lama demi masa depan yang lebih baik. Sebuah langkah krusial yang membuktikan bahwa warisan tidak berarti statis, tapi terus berevolusi. Industri rokok adalah medan perang yang tak pernah sepi. Gudang garam tidak hanya bersaing dengan sesama merek kretek, tapi juga dengan rokok filter modern yang digemari generasi baru, serta regulasi pemerintah yang semakin ketat. Mereka harus berinovasi, tidak hanya pada rasa, tapi juga pada strategi pemasaran dan pengembangan produk. Lahirlah merek-merek baru, diversifikasi produk, dan kampanye iklan yang ikonik. Babak ini adalah tentang ketangguhan, bagaimana sebuah perusahaan besar harus terus bergerak lincah, beradaptasi dengan selera konsumen yang berubah, sambil mempertahankan identitas aslinya. Gudang garam, seperti banyak perusahaan rokok lain di dunia, menghadapi tantangan terbesar. Kesadaran kesehatan meningkat, kampanye anti rokok semakin gencar, dan generasi milenial serta Gen Z cenderung mencari alternatif lain. Apakah ini adalah senjakala bagi Raja Kretek yang perkasa? Atau justru awal dari babak baru yang lebih inovatif? Kisah gudang garam bukan hanya tentang rokok, tapi tentang siklus hidup sebuah bisnis. Dari kelahiran, kejayaan, perjuangan, hingga pertanyaan besar tentang masa depan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjalanan epik ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu suka dengan kisah bisnis inspiratif seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.